Pemirsa, setelah hampir 3 tahun puasa konser, pagelaran musik di Indonesia akhirnya kembali hadir. Sepanjang tahun 2023, sejumlah konser akan digelar di tanah air, mulai dari musisi lokal hingga bertaraf internasional. Lalu bagaimana agar para penggemar musik di tanah air bisa menyaksikan konser dengan membeli tiket tidak melalui calo? Berikut liputan tim Delik RCTI. Pasca badai pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia hampir 2 tahun lebih, perlahan-lahan seluruh aktivitas masyarakat pun mulai berangsur normal. Perekonomian pun mulai bangkit, tak terkecuali bidang ekonomi kreatif. Sepanjang 2023 tercatat ada puluhan konser yang telah maupun akan digelar di Indonesia. Konser musik dari berbagai artis mancanegara ini pun sukses menarik minat masyarakat. Sejak Januari 2023 diketahui sejumlah grup musik mancanegara mengadakan konser di Indonesia. Seperti boyband asal Irlandia Westlife, girl group asal Korea Selatan Blackpink dan Red Velvet, member boy group BTS Suga, grup band asal Jepang Baby Metal, hingga band lawas asal Inggris Coldplay. Tak dipungkiri, animo masyarakat untuk menyaksikan konser terbilang sangat tinggi. Terlebih setelah 2 tahun sejak pandemi melanda, seluruh aktivitas serba dibatasi. Menonton konser musik kini bukan lagi sebatas hiburan mengisi waktu luang, namun sudah menjadi sebuah kebutuhan. Hal ini terlihat jelas dari tingginya angka partisipasi masyarakat saat melakukan pembelian tiket secara online. Nah, perlu kita ingat, musik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan sebagai sarana hiburan, apalagi orang-orang digital. Kenapa? Orang-orang digital itu sudah divonis oleh banyak ahli yang mengatakan bahwa menjadi manusia paling stres di muka bumi adalah manusia-manusia digital sekarang. Sehingga hiburan yang paling murah dan mudah adalah musik. Makanya sampai ada penelitian globalnya bahwa 6 dari 7 orang tuh pasti hobi musik. Nah, tidak heran kalau kemudian musik yang selalu menjadi bagian dari hidup manusia-manusia digital ini muncul dalam sosok live, ini tentu akan mendorong para penggemarnya untuk kemudian merasakan kedekatan. Nah, karena apa? Sekarang yang menjadi mata uang generasi digital adalah pengalaman, bukan kepemilikan. Kehadiran para musisi internasional untuk mengadakan konser maupun fan meeting di Indonesia memang sudah ditunggu para penggemarnya. Terlebih hampir 2 tahun lamanya pertunjukan musik secara live ditiadakan sebagai imbas dari pandemi. Antusias menyaksikan konser musik mancanegara juga dirasakan para selebritas tanah air. Kedatangan musisi besar internasional diyakini akan terus menarik minat band-band besar lainnya untuk datang ke Indonesia. Hal ini tentu berdampak tidak hanya bagi penikmat musik yang mendapatkan kesenangan dan hiburan, tapi juga bagi perekonomian masyarakat. Kita udah ada, Blackpink kesini dan Coldplay kesini. Ya nanti, suatu saat mungkin BTS akan kesini, akan membuka band-band besar lainnya untuk berani ke Indonesia juga gitu. Kita bakal dapat berkahnya lah dengan adanya si Coldplay datang ke Jakarta. Berapa banyak pekerjaan yang tercipta gara-gara Coldplay manggung di sini. Sayangnya tingginya animo masyarakat dalam menonton konser ternoda oleh ulah curang para calon tiket konser. Bahkan tak sedikit para calon penonton yang harus menelan kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Beragam modus digunakan para pelaku penipuan dalam menjerat korbannya. Mulai dari menaikkan harga tiket konser hingga berkali-kali lipat, menjual tiket konser fiktif, hingga memonopoli penjualan tiket untuk dijual kembali. Pihak penegak hukum tentu tidak tinggal diam. Sejumlah perangkat hukum pun dapat diterapkan guna menjerat para pelaku. Kita akan melihat perspektif pidananya, karena dalam pidana ini siapa yang dirugikan perbuatan melanggar hukumnya. Jadi pasal-pasal tentang penipuan pasti, karena dia menjanjikan sesuatu, mengelabui dengan tipu daya, menguntungkan diri dia sendiri. Di pasal kitab undang-undang hukum pidana dapat diterapkan menyangkut delik penipuan maupun pemalsuan. Selanjutnya juga mungkin kalau di sini nanti ditemukan dalam penyelidikan kepolisian ada monopoli, maka undang-undang monopoli juga dapat diterapkan. Dalam konser
Coldplay yang akan digelar pada November 2023 mendatang, banyak pihak yang tidak mendapatkan tiket. Kondisi ini pun dimanfaatkan sejumlah oknum untuk mengeruk keuntungan. Seperti yang baru-baru ini terjadi, sejumlah korban melapor kepada pihak kepolisian telah ditipu para penjual tiket ilegal. Bahkan ada yang mengaku memiliki ratusan tiket konser dan menjualnya kembali dengan harga tinggi. Rupanya, kasus sejenis sudah sering terjadi pada konser-konser musik mancanegara lainnya. Lantas sejauh mana pertanggungjawaban pihak promotor dalam hal ini? Pihak promotor dapat saja dimintai pertanggungjawaban dalam tanda petik kalau ada pembiaran atau ada perilaku sengaja promotor atau orang dalamnya sendiri memberikan ruang celah, misalnya membuka kepada percaluan yang lain, terus dijual dengan sesuatu karena ada kedekatan tertentu atau hubungan tertentu, terus orang itu adalah pada manajemen dan tahu, maka harus dimintai pertanggungjawaban karena ini mengurangi hak konsumen yang lain untuk mendapatkan antrian tiket tersebut. Diketahui sistem penjualan tiket konser saat ini banyak dilakukan melalui sistem online, di mana pihak promotor bekerja sama dengan sejumlah vendor penjualan tiket online. Waktu penjualan tiket pun hanya dilakukan beberapa hari hingga tiket terjual habis. Sayangnya, sistem penjualan tiket diduga seringkali tidak aman dari gangguan para hacker yang digunakan oleh calo untuk merebut tiket. Kalau prosesnya masih seperti sekarang nih dengan cara rebutan masuk ke sebuah website gitu, menurut saya memang akan selalu begini. Para pembuat robot atau para pengguna robot akan selalu istilahnya ngerjain sistem seperti ini karena mereka pasti akan berusaha mencari keunggulan kan. Maka itu menurut saya mungkin harus dicari caranya supaya bukan adu cepat lagi kayak gini, karena kalau adu cepat udah pasti mesin yang akan menang gitu, Mas. Antusias yang tinggi menuai beragam reaksi dari para pembeli tiket. Dalam waktu relatif singkat, tak jarang tiket yang dijual langsung ludes. Tak sedikit pembeli tiket yang mengeluhkan sulitnya menembus penjualan tiket melalui aplikasi tiket. Namun anehnya, tak berselang lama banyak pihak yang menjual kembali tiket dengan jumlah banyak dan harga cukup tinggi. Diduga pihak-pihak tersebut sengaja menyabotase pembelian tiket. Memang ada satu sistem yang disebut robotic process automation. Jadi itu intinya adalah aplikasi robot yang berfungsi untuk mengotomatisasi proses. Nah sekarang ini kecurangan yang terjadi ini kurang lebih sama. Mereka memanfaatkan sejenis aplikasi robot untuk memesan tiket dalam jumlah yang besar. Satu orang misalnya kalau dia ngerti cara proses atau cara mempekerjakan atau cara membuat robot tadi, nah dia tinggal suruh robot itu, maka robot itu akan bisa bekerja kayak kita manusia untuk memesan. Tapi karena dia mesin, dia bisa kerjanya cepat banget dan jumlahnya bisa banyak banget. Otomatis kita-kita yang konsumen manusia beneran akan selalu kalah gitu, Mas. Sementara Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau masyarakat untuk tidak membeli tiket selain dari promotor resmi, sebab hal ini dapat membuka peluang penipuan. Belilah tiket dari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan sampai tergiur karena tiket Coldplay itu sudah habis dan sedangkan siapa yang tidak dapat dan tidak menyanggupi karena ada beberapa tiket yang dijual lagi dengan harga yang tinggi. Mendatangkan musisi mancanegara tidak hanya memberikan hiburan kelas dunia kepada para penggemar di Indonesia. Lebih dari itu, perhelatan musik dunia juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan juga semakin memperkuat kepercayaan dunia kepada Indonesia. Jangan sampai ulah para oknum tiket yang bermain demi keuntungan pribadi justru merusak citra dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.